Sebuah babak baru yang penuh teka-teki mewarnai pengusutan kasus perampokan dan pembunuhan sadis yang menimpa seorang anak berusia 11 tahun, Bilqis Rajiansyah. Di tengah upaya kepolisian mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, sebuah kabar mengejutkan datang dari lingkungan keluarga korban. Ayah sambung Bilqis dilaporkan menghilang secara misterius dari pengawasan petugas. Kabar hilangnya pria tersebut terjadi sekira Kamis subuh, 11 Juni 2026. Momentum hilangnya sang ayah sambung ini menjadi sorotan tajam lantaran terjadi tepat 1 hari setelah pihak kepolisian berhasil menemukan titik terang berupa pakaian milik pelaku berinisial S yang dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo. Hilangnya ayah sambung korban di tengah proses pemeriksaan intensif ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa Dawung, Aris Sudaryanto, yang mendapatkan informasi resmi dari pihak kepolisian. Kronologi hilangnya ayah sambung korban bermula dari sebuah keluhan medis. Saat tengah menjalani rangkaian pemeriksaan di Mapolres Sragen, pria tersebut mendadak mengeluh sakit dan mengaku mengalami sesak napas. Atas dasar kemanusiaan dan prosedur medis, petugas kemudian melarikan ayah sambung korban ke RSU Mardi Lestari, sebuah klinik kesehatan yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Sragen. Setibanya di rumah sakit, ia langsung mendapatkan penanganan dan diharuskan menjalani rawat inap. Namun, pengawasan di rumah sakit rupanya berhasil dikelabui. Keesokan harinya, tepat sekira pukul 4 subuh saat petugas hendak melakukan pengecekan rutin, ranjang pasien didapati sudah kosong melompong. Ayah sambung korban telah menghilang tanpa jejak. Hingga sepekan berlalu, keberadaan pria tersebut masih menjadi misteri besar. Bahkan, ketika rumah duka menerima kunjungan kehormatan dari istri Bupati Sragen untuk menyampaikan belasungkawa, sosok ayah sambung korban sama sekali tidak terlihat mendampingi keluarga. Sementara teka-teki hilangnya sang ayah sambung belum terpecahkan, duka dan trauma mendalam masih mengalir deras di hati Dewi Sri Lestari, ibu kandung dari almarhumah Bilqis. Tragedi berdarah yang merenggut nyawa putri tercintanya di dalam rumah mereka sendiri di Dukuh Bromo Asri, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, menyisakan luka psikologis yang teramat berat. Dewi kini sudah tidak sanggup lagi menginjakan kaki di rumah tersebut. Ia memilih mengungsi dan tinggal sementara di rumah orang tuanya atau kakek nenek Bilqis di Dukuh Prayunan yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi kejadian. Menurut kepala desa setempat, Dewi sempat kembali ke rumah lamanya, namun itu pun hanya beberapa menit untuk mengambil pakaian sebelum akhirnya bergegas pergi karena terus dihantui kenangan memilukan tentang sang anak. Rasa trauma yang begitu hebat membuat Dewi mengambil keputusan besar. Ia tidak berencana untuk kembali lagi ke rumah itu dan memilih untuk menjualnya demi menghapus memori kelam yang terus membayangi hidupnya. Keputusan untuk menjual rumah tersebut tentu menjadi hal yang sangat menyayat hati. Pasalnya, rumah itu sebenarnya baru beberapa bulan dibeli oleh Dewi dari seorang pemilik lama yang merantau keluar daerah. Rumah itu dibeli dengan perjuangan keras melalui skema angsuran bank bernilai sekitar 100 juta rupiah. Dewi membelinya dengan harapan bisa membangun masa depan yang nyaman bersama anak-anaknya. Bahkan ia menyanggupi segala persyaratan penjaminan bank demi memiliki hunian tersebut. Kini, impian itu runtuh berkeping-keping. Demi memulihkan kondisi psikisnya yang terguncang tanpa terapi khusus, Dewi memilih menenangkan diri dikelilingi keluarga besarnya. Ia juga mengambil cuti selama 40 hari dari pabrik rokok tempatnya bekerja. Di saat seorang ibu berjuang menyembuhkan luka batinnya atas kematian sang anak, publik kini tertuju pada pencarian polisi. Siapakah pelaku sebenarnya, dan apa motif di balik hilangnya sang ayah sambung? Semua mata kini tertuju pada Polres Sragen untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.